Para sahabat, rekan semuanya, insan pembelajar, ketemu lagi. Kita hari ini akan mempelajari dan mendalami tentang satu konsepsi teori kebenaran, yang mana sebelumnya kita telah belajar tentang pengetahuan ilmu atau tingkatan kebenaran yang ada di dunia ini, mulai dari pengetahuan ilmu common science, kemudian filsafat dan pengetahuan wahyu ilahi, yang mana semua ini ada dalam satu catatan peristiwa sejarah peradaban umat manusia. Nah, terkait dengan teori kebenaran ini, maka kita akan belajar tentang konsepsi dari sebuah definisi apa itu kebenaran dan teori yang melandasinya, sehingga nanti kita sebagai makhluk pencari kebenaran itu benar-benar mengetahui dan memverifikasi, memvalidasi bahwa apa yang kita yakini itu benar-benar sebuah kebenaran setelah diukur dengan satu konsepsi dari teori kebenaran. Teori kebenaran ini di dunia ini nanti terbagi oleh beberapa teori, yang mana nanti kita akan pelajari secara detail satu-satu, dan nanti ada contoh penerapannya, yang mana secara umum bahwa teori kebenaran yang disepakati oleh mayoritas ahli itu setidaknya ada 5. Yaitu pertama, teori korespondensi, teori kebenaran koherensi, teori kebenaran pragmatis, teori kebenaran performatif, dan teori kebenaran konsensus. Bagaimana teori korespondensi dan lain sebagainya itu nanti akan menjadi alat untuk menguji satu pernyataan, pemikiran, atau lainnya itu dianggap benar atau salah, maka kita pahami dulu tentang apa itu teori kebenaran korespondensi. Ya, teori korespondensi adalah satu kebenaran, adalah kesesuaian antara makna yang dimaksudkan oleh pernyataan dengan apa yang sungguh-sungguh merupakan halnya, objek, realitas, atau fakta, atau situasi aktual, atau empiris dari bukti sebuah pernyataan yang dinyatakan oleh seseorang atau siapapun. Jadi suatu proposisi atau sebuah kalimat, istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh atau utuh atau proposisi itu adalah dianggap benar apabila terdapat suatu fakta yang sesuai dengan menyatakan apa adanya, yaitu objektif. Jadi ada kesesuaian antara pernyataan lisan atau tulisan dengan fakta di alam kenyataan. Itu adalah teori kebenaran korespondensi. Nanti kita akan lihat penerapan dan bagaimana memberikan contoh tentang penerapan teori korespondensi ini. Ya, yang penting korespondensi adalah sesuatu kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Ya, itu dianggap benar. Jika tidak sesuai dengan pernyataan dengan fakta, maka itu sebuah kesalahan atau kekeliruan. Itu teori yang pertama. Teori yang kedua adalah teori koherensi. Koherensi adalah teori tentang sesuatu dianggap benar atau kebenaran adalah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima, dan dianggap benar. Ya. Jadi suatu proposisi benar jika proposisi itu berhubungan, berkaitan, atau berkoherensi. Ya, tidak ada kontradiksi atau pertentangan dengan pernyataan sebelumnya, dengan aksioma, postulat, atau satu pernyataan yang terbukti benar dari pernyataan-pernyataan sebelumnya. Itu namanya konsistensi, koherensi. Jadi suatu pernyataan benar itu harus secara logis dibuktikan dengan kesesuaian, keterikatan dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Maka pernyataan itu akan dianggap benar jika sesuai, berkoherensi, atau berkesesuaian dengan pernyataan-pernyataan yang sebelumnya. Itu teori yang kedua. Kemudian teori yang ketiga adalah teori pragmatis. Apa itu teori pragmatis? Adalah teori kebenaran yang memiliki kriteria suatu pengetahuan adalah benar apabila memiliki kegunaan praktis
atau manfaat dalam kehidupan. Jadi sesuatu itu dianggap berguna apabila itu punya manfaat. Jika pernyataan itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaat, maka itu pernyataan atau pemikiran yang salah. Maka kebenaran suatu pernyataan diukur dengan menggunakan kriteria fungsional, kegunaan, keteruntukan, hasil atau dampak akibat secara praktis. Ya, makanya nanti sesuatu itu akan dilihat secara aksiologi atau secara pragmatis kegunaan dari sesuatu yang ditemukan orang atau pernyataan-pernyataan yang didalilkan oleh orang. Ada manfaat atau tidak, itu namanya teori pragmatis. Kemudian yang keempat adalah teori performatif. Ya, nah teori kebenaran performatif adalah kebenaran yang mengandalkan otoritas penutur sebagai dasar kebenarannya. Jadi ini sangat ditentukan oleh satu otoritas yang bisa dimaknai sebagai seseorang yang mempunyai wewenang atau kepakaran, keahlian atau kompetensi dari sang penutur dalam hal yang diungkapkan dalam ujarannya. Maka nanti sesuatu yang diucapkan itu akan menciptakan sesuatu realitas, ya. Suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Jadi satu performance, ya, satu pembuktian atau perbuatan bahwa segala sesuatu itu harus ada realitasnya dalam pengertian memiliki konsekuensi dari perbuatan-perbuatan yang memiliki performance atau pembuktiannya. Jadi itu namanya kebenaran performatif. Nanti kita lihat bagaimana cara penggunaan praktek-praktek dalam kebenaran performatif ini. Dan yang terakhir, kebenaran kelima, teori kebenaran kelima adalah teori kebenaran konsensus. Ya, pernyataan dianggap benar sejauh ia mendapatkan dukungan atau terdapat kesepakatan, ya, konsensus dalam satu masyarakat ilmiah atau keahlian. Jadi ada konsensi, ada satu kebersamaan atau satu kesepakatan untuk menentukan sesuatu benar atau salah oleh beberapa kelompok orang yang dianggap punya satu kemampuan yang memang dia berkemampuan, berkompetensi untuk itu. Ya, itu namanya konsensus. Ya, kebenaran sebuah pernyataan ditentukan oleh ada tidaknya kesepakatan di antara partisipan rasional komunikatif dalam sebuah diskursus masyarakat ilmiah, katakanlah gitu. Ya, jadi itu ada merupakan sesuatu teori kebenaran yang hari ini ada di dunia ini, di muka bumi ini, sehingga nanti kebenaran-kebenaran teori ini akan kita lihat secara prakteknya di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengetahui bahwa sebuah pikiran, pernyataan, ungkapan, atau produk apapun yang dihasilkan oleh manusia itu sesuatu yang benar atau yang keliru. Ya, maka kita menggunakan kacamata teori kebenaran ini. Ya, nanti kita bisa gunakan 1, 2, 3 di antaranya, tidak harus semuanya. Karena nanti juga bisa jadi salah satu teori ini juga akan saling melengkapi atau saling meniadakan dalam hal menentukan satu fungsi kebenaran sesuatu itu. Oke, kita lanjut kepada satu teori korespondensi. Ini teori yang paling awal tentang kebenaran. Ya, kebenaran adalah kesesuaian pernyataan dengan fakta, kenyataan, atau bukti empiris. Ya, jadi sesuai itu harus ada buktinya. Jadi kalau tidak ada buktinya, dia tidak dianggap benar. Ya. Ini contoh penggunaannya. Ibu kota Provinsi Jawa Tengah adalah Semarang. Itu suatu pernyataan yang benar. Kenapa? Karena memang ibu kota Provinsi Jawa Tengah ada di Semarang. Ya. Kemudian yang kedua, air dipanaskan bersuhu 100 derajat akan mendidih. Ini juga sebuah pernyataan yang benar. Karena ada faktanya. Kalau tidak percaya ya silakan buktikan Anda ke Semarang tadi. Atau Anda melakukan tes suhu dengan 100 derajat. Pasti airnya mendidih. Kemudian yang ketiga, contoh berikutnya adalah dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Itu benar. Karena sesuai fakta gitu. Ini pernyataan yang tertulis ini benar karena ada faktanya. Ada realitas empirisnya. Sehingga
benar, pernyataan itu benar-benar benar karena sesuai dengan fakta. Tapi sebaliknya kita lihat yang merah, ada sebuah pernyataan juga tetapi tidak benar atau salah. Contoh, ibu kota provinsi Jawa Timur adalah Lumajang. Pernyataan ini salah, tidak sesuai fakta. Kenapa? Karena ibu kota provinsi yang benar Jawa Timur itu adalah Surabaya. Jadi kalau ada pernyataan ibu kota provinsi Jawa Timur adalah Lumajang, itu sesuatu pernyataan yang salah, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, atau air didinginkan suhu 20 derajat akan membeku. Ini juga salah. Karena suhu 20 derajat faktanya belum membeku. Air akan membeku ketika dia didinginkan dalam suhu 0 derajat, 2 derajat, dan sebagainya, atau minus, itu baru membeku. Tapi kalau ada pernyataan yang 20 derajat sudah mau, itu pernyataan yang salah. Karena buktinya, empirisnya tidak seperti itu. Atau kemudian yang berikutnya, contoh ketiga, dasar negara NKRI adalah syariat Islam Piagam Jakarta. Ini juga salah. Kenapa? Karena memang dasar negara Republik yang disepakati tahun 45 itu bukan Piagam Jakarta, tetapi Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh BPUPKI itu, ya, PPKI, ya, 9 orang itu. Jadi ini adalah teori korespondensi. Suatu pernyataan benar apabila pernyataan itu sesuai dengan fakta, realitasnya atau bukti empirisnya, ya, itu dikatakan benar. Kemudian yang kedua, penerapan dari teori koherensi, ya. Kebenaran adalah konsistensi pernyataan dengan pernyataan lain yang saling berhubungan. Ya, ada koheren, hubungan, tidak bertentangan, koheren dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Contoh, setiap manusia dilahirkan dan pasti mengalami kematian. Itu hukum alam. Ya, ini dalil yang pertama. Kemudian Cristiano Ronaldo, pemain sepak bola hebat, itu adalah manusia. Jadi kemudian dengan dua kalimat ini ada satu kesimpulan. Jadi Cristiano Ronaldo pernah dilahirkan dan pasti akan mengalami kematian. Itu adalah sesuatu yang benar. Karena Ronaldo dulu pasti punya bapak ibu, dia dilahirkan, pasti nanti hari ini umur 38, 39, pasti nanti juga akan mati, entah umurnya berapa. Tapi pasti karena dia adalah manusia yang terikat dengan hukum kelahiran dan kematian. Tetapi sebaliknya, jika ada pernyataan, jadi Ronaldo tidak akan pernah mati karena sangat kaya misalnya, itu pernyataan yang salah. Walaupun dia punya gaji triliunan, dengan harapan dengan gajinya dia bisa membeli Tuhan atau dan lain sebagainya, membeli kematiannya sehingga dia tetap hidup. Tidak mungkin. Karena pernyataan itu tidak sesuai dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang sudah dianggap benar. Tidak ada manusia yang seterusnya hidup. Semuanya pasti mati. Ya, itu secara logisnya begitu. Ya, itu contoh yang pertama. Contoh teori koherensi yang kedua adalah semua ikan bisa berenang di laut. Ya, semua ikan. Pasti ini dalil umum. Kemudian paus adalah ikan di laut. Ya, karena salah satu di antara jutaan miliaran ikan di laut namanya paus. Nah, jadi kesimpulannya, jadi ikan paus bisa berenang di laut itu benar. Karena tidak mungkin dengan dua pernyataan yang konsisten tersebut, kemudian kesimpulannya salah, tidak mungkin. Pasti paus itu bisa berenang. Jika ada kesimpulan paus tidak bisa berenang di laut, itu salah. Jadi kalau ada pernyataan bahwa paus itu tidak bisa berenang di laut, wah itu sudah sangat salah karena dia bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Nah, itulah satu bentuk teori koherensi, bahwa suatu kebenaran, pernyataan yang benar, itu berhubungan dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap pasti benar. Sehingga kesimpulannya pasti benar. Ya, itu yang kedua tentang penerapan teori koherensi. Kemudian yang ketiga adalah teori pragmatis. Bagaimana penerapannya? Contohnya, kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria fungsional. Berfungsi atau tidak itu sesuatu. Kegunaan, berdaya guna atau tidak. Berhasil, guna, dan berakibat praktisnya dalam kehidupan. Segala sesuatu itu akan dianggap benar jika dia punya manfaat, kegunaan, dan
nilai praktis dalam kehidupan. Jika tidak ada, maka itu pasti dianggap bukan kebenaran, tapi kekeliruan. Contoh, permainan sepak bola tidak harus cantik, tetapi harus menang. Ini suatu kebenaran, walaupun main jelek, tetapi menang, yaitu satu tujuan bermain sepak bola. Menciptakan gol, menahan agar tidak gol. Ujungnya kemenangan. Bagaimana caranya, teknisnya, taktik, dan lain sebagainya itu tidak dipertimbangkan. Karena memang menggunakan teori pragmatis ya. Misalnya Mourinho gitu ya, dia selalu mengabaikan bermain secara cantik yang penuh dengan ball possession lain sebagainya, tidak perlu. Yang penting akhir 90 menit dia menang. Itu namanya teori pragmatis, dia dianggap benar kalau menang gitu. Kemudian contoh berikutnya. Demokrasi itu bukan benar salah, tetapi menang kalah itu betul. Karena hari ini melakukan pemilu dan lain sebagainya pasti ukurannya menang kalah. Jadi yang kemudian ada dugaan-dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, masif ya bagi pemenang perang nggak penting, nggak ada urusan. Yang penting saya menang. Nah, itu namanya teori pragmatis, akan menggunakan segala cara untuk meraih kemenangan. Itu yang disebut demokrasi ya. Dia bukan bicara benar salah tetapi menang kalah. Karena pragmatis tujuannya untuk mencapai kemenangan dalam sebuah kontestasi ya, konstelasi dalam penciptaan kader kepemimpinan dengan sistem demokrasi. Ya, pasti begitu. Kemudian, eksplorasi emas dibutuhkan untuk kekayaan manusia, itu benar juga. Ya, walaupun dia mengabaikan satu fungsi lingkungan, analisis AMDAL dan lain sebagainya, bagi mereka yang penting menguntungkan dan menjadikan seseorang itu kaya, ya, sehingga dia menganggap itu benar, walaupun secara kaidah lainnya itu bisa dianggap salah gitu ya. Itu contoh penggunaan teori kebenaran pragmatis. Kemudian contoh berikutnya adalah petugas pemadam kebakaran tidak banyak bicara tetapi langsung kerja. Itu benar. Kenapa? Karena kalau kemudian dalam kondisi kebakaran, kemudian dia banyak cakap, banyak ini, sementara api terus menjalar, maka itu tidak ada gunanya gitu. Sehingga dia menjalankan tugas dengan gerak cepat dan tanpa banyak teori dan lain sebagainya, sehingga dia langsung bekerja untuk mematikan api. Nah, itu contoh-contoh penerapan teori kebenaran pragmatis. Segala sesuatu dianggap benar, walaupun nanti ada bertentangan dengan satu kaidah-kaidah moral dan lain sebagainya, etik dan lain sebagainya. Karena memang tujuan daripada teori pragmatis adalah menciptakan segala sesuatu pokoknya berfungsi, berguna, dan punya dampak yang baik bagi pelaku daripada sesuatu pernyataan tersebut. Yaitu teori pragmatis. Kemudian teori performatif, ya, suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas, ya. Jadi pernyataan itu menciptakan kemampuan orang untuk membuktikan performan, bukan bahwa pernyataan itu realitasnya, bukan, tapi menuntut orang untuk membuktikan melaksanakan syarat-syarat performa sehingga dia dianggap benar gitu. Landasannya otoritas penutur yang memiliki kewenangan, keahlian dan kompetensi sehingga pernyataan-pernyataannya itu mengikat orang untuk melakukan kinerja atau performa. Ya, itu contohnya. Misalnya, Kementerian Agama menentukan awal Ramadan dengan metode hilal. Jadi ketika masyarakat Indonesia bingung misalnya kapan ini memulai puasa Ramadan, maka ketika ahlinya Kementerian Agama melakukan metode hilal untuk mengukur awal bulan baru dengan metode teropong dan sebagainya, ketika Kementerian Agama menyatakan itu sudah tampak hilalnya, maka diumumkan, maka pengumuman itu menjadi benar karena akhirnya menjadi sebuah realitas. Pernyataan yang dinyatakan oleh Kementerian Agama menjadi sebuah realitas, dilaksanakannya Ramadan, awal Ramadan gitu. Nah, itu contoh teori performatif, kebenaran performatif. Kemudian yang kedua, contoh berikutnya performatif, setiap pendidik harus memahami aspek pedagogi dalam mengajar. Itu pasti. Jadi bukan kemudian kebenaran itu ada suatu realitas dari pernyataan ini, tidak. Tetapi pernyataan ini
menyuruh orang, setiap pendidik untuk memahami ilmu pedagogik dalam mengajar gitu ya. Jadi pendidik membutuhkan performa dengan melakukan pembelajaran sehingga mengetahui aspek-aspek pedagogi. Atau kemudian yang ketiga, aparatur sipil negara memiliki sumpah atau janji PNS. Itu kebenaran performatif. Artinya apa? Tidak otomatis bahwa ASN atau PNS itu menggenapi atau janji tersebut. Ini dengan adanya pernyataan ini memberikan satu dampak positif agar setiap aparatur sipil negara itu memiliki dan melaksanakan janji, sumpah PNS tersebut, janji setia kepada NKRI, Pancasila, dan sebagainya. Itu teori performatif. Dan Tentara Nasional Indonesia terikat sumpah prajurit atau Sabta Marga ya. Bukan kemudian otomatis pernyataan ini sebuah kebenaran realitas, bukan. Tetapi justru dengan pernyataan ini setiap prajurit terikat untuk melaksanakan pembuktian sehingga dia menjadi prajurit yang menggenapi sumpahnya, Sabta Marganya ya. Dan itulah yang menunjukkan performa, sehingga pernyataan-pernyataan teori performatif ini memang pada akhirnya mengikat orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk menunjukkan kinerja, menciptakan realitas baru dari sebuah pernyataan yang disampaikan atau ditetapkan oleh otoritas penutur yang punya kewenangan keahlian. Itu teori performatif. Kemudian yang terakhir adalah teori konsensus ya, pernyataan dianggap benar sejauh ia mendapatkan dukungan atau terdapat kesepakatan konsesi dalam masyarakat ilmiah atau keahlian ya. Jadi adanya sebuah orang-orang yang bersepakat untuk menentukan sesuatu itu dianggap benar gitu. Contoh, para founding father bersepakat mendirikan negara berbentuk republik. Itu kebenaran yang hari ini ada. 45 itu kan republik, bukan kerajaan, bukan integral tetapi negara kesatuan gitu. Itu adalah satu kebenaran karena dulu disepakati oleh konsensus para pendiri bangsa. Atau yang kedua, misalnya MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, bermufakat melakukan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjadi Undang-Undang Dasar tahun 2002. Itu juga kebenaran pernyataan ini. Kenapa? Karena masa itu ketika terjadi pasca reformasi membutuhkan kesepakatan itu, sehingga apa yang diambil itu menjadi sebuah kebenaran karena disepakati oleh anggota dewan, anggota MPR yang punya keahlian kewenangan dalam menentukan kebijakan dan hukum tersebut. Yang ketiga, contohnya ilmuwan saintis menetapkan paradigma dan metodologi penelitian kualitatif sehingga itu dianggap kebenaran. Siapapun yang akan melakukan penelitian kualitatif harus mengingatkan diri pada paradigma dan metode yang telah ditentukan, disepakati oleh konsensus para ahli tersebut. Nah, terakhir misalnya contoh lain, Majelis Ulama Indonesia sepakat mengeluarkan fatwa bagi Ahmadiyah yang kita tahu ya, mereka mendapatkan satu bentuk fatwa dilarang dan lain sebagainya dengan kasus-kasus yang sudah menjadi fakta gitu. Itu kebenaran. Walaupun menurut Ahmadiyah sendiri ya fatwa Majelis Ulama itu sesuatu yang salah gitu. Tetapi karena disepakati oleh komunitas yang dianggap ahli dan kompeten ya, padahal itu menjadi sebuah kebenaran walaupun ditolak oleh orang yang mendapatkan konsesi tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, contoh dari teori kebenaran konsensus adalah 3 kementerian mengeluarkan surat keputusan bersama untuk cuti bersama selama Natal dan Tahun Baru. Nah, pernyataan kesepakatan bersama 3 institusi itu menjadi sebuah kebenaran yang diikuti oleh orang yang terlibat dalam satu kesatuan hukum positif di negara itu. Karena itu diputuskan oleh sebuah konsensus bersama-sama 3 lembaga yang berkompeten, berkepentingan, sehingga hasil keputusan itu menjadi sebuah kebenaran dan diikuti oleh masyarakat pada umumnya. Ya, nah itulah para sahabatku semuanya, para insan pembelajar terkait dengan teori kebenaran, ya, teori korespondensi, ya, bahwa benar itu sesuai dengan fakta empiris di lapangan, di kenyataan. Koherensi adalah kesesuaian pernyataan dengan pernyataan lain yang secara bersinergi dan tidak ada pertentangan dan saling berhubungan.
teori pragmatis, kebenaran itu dianggap benar apabila punya kegunaan, fungsi, dan kebermanfaatan secara praktis, dan performatif adalah satu kebenaran yang membutuhkan satu otoritas penutur yang pada akhirnya menciptakan suatu realitas yang benar dari sebuah keputusan yang ditentukan. Dan teori konsensus adalah kesepakatan dari elemen-elemen atau orang-orang yang punya kompetensi keahlian sehingga keputusannya mengikat untuk menjadi sebuah kebenaran walaupun belum tentu dianggap benar oleh pihak-pihak lain, ya. Jadi itulah satu teori kebenaran yang harus kita pahami, kita kuasai sehingga kita akan mampu melihat, mengamati setiap pernyataan-pernyataan setiap orang, siapapun dia, tokoh negarawan, tokoh agamawan, tokoh ilmuwan, dan lain sebagainya, apakah pernyataan itu benar, pernyataan mereka itu sesuai dengan kebenaran atau tidak, maka perlu diverifikasi dengan teori-teori ini. Sehingga nanti kita akan mengetahui siapa yang menyatakan pendapat dengan benar. Itu harus diuji dalam satu kepastian dan validasi kebenaran pada alam. Karena memang pada inti semua itu kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan yang ada pada alam, ya. Dengan demikian teori kebenaran itu akan menjadikan kita menjadi orang yang punya cahaya seperti lilin ini, ya. Dia akan mampu untuk menerangi lingkungan sekitar dengan satu paradigma manusia itu memang pencari kebenaran. Dengan memahami teori kebenaran, maka kita punya alat untuk mengukur, memverifikasi, memvalidasi setiap pernyataan-pernyataan siapapun itu untuk menentukan dia itu benar atau keliru dalam menyatakan pendapat pemikiran yang nanti akan diuji dalam sebuah kenyataan dalam berkehidupan. Ya, demikian. Selamat belajar dan semoga kita terus bertumbuh berkembang menjadi insan pembelajar yang bermanfaat bagi lingkungan diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan komunitas, lingkungan negara bangsa, dan lingkungan alam semesta, ya, menjadi rahmatan lil alamin. Sekian dari kami, sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like untuk kita bisa berbagi keilmuan dari Tuhan Yang Maha Esa. Demikian, salam, selamat belajar.